Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Edi Wahyudi dan kali ini saya akan melakukan UTS susulan dari mata kuliah Sistem Teknologi Informasi dan Komunikasi. Yang terhormat Pak Habibie selaku dosen pengampu pada makul ini, saya akan menjawab pertanyaan yang pertama, yaitu apa yang Anda pahami tentang sistem teknologi informasi dan teknologi komunikasi? Mengapa perlu dipelajari? Oke, baik, saya akan menjawab. Sistem itu adalah kumpulan komponen yang saling terkait dan bekerja sama untuk mencapai tujuan tertentu. Sistem itu contohnya sistem komputer, sistem transportasi, sistem keuangan, atau sistem pendidikan, yang mana itu adalah kumpulan komponen yang saling terkait dan bekerja sama untuk mencapai tujuan tertentu. Oke, baik, untuk yang kedua, teknologi. Teknologi itu adalah penerapan pengetahuan ilmiah untuk menciptakan solusi, produk, atau proses yang dapat memecahkan masalah atau meningkatkan efisiensi. Contohnya ada smartphone, komputer, internet, robot, dan mesin cetak 3D. Oke. Dan yang ketiga ada teknologi informasi atau biasa yang disingkat dengan TI. Teknologi yang digunakan untuk mengelola atau mengolah dan menyebarkan informasi seperti perangkat keras, perangkat lunak, dan sistem informasi. Contohnya di sini adalah yang pertama ada perangkat lunak pengelola kata atau Microsoft Word yang biasa kita pakai untuk tugas kuliah dan sebagainya. Yang kedua ada sistem manajemen database atau MySQL. Dan yang ketiga ada aplikasi pengolah data yang biasanya kita gunakan untuk hitung-hitungan, yaitu Microsoft Excel. Dan yang selanjutnya ada sistem informasi manajemen atau yang biasa disingkat dengan SIM atau SIM. Oke, lanjut di poin yang selanjutnya ada teknologi komunikasi. Teknologi komunikasi adalah teknologi yang digunakan untuk mengirimkan atau menerima informasi melalui berbagai media seperti telepon, internet, radio, dan televisi. Oke. Contohnya banyak seperti yang kita ketahui, ada HP atau telepon genggam. Yang kedua ada internet. Ketiga ada email. Keempat ada media sosial, Facebook, Twitter, Instagram, dan sebagainya. Dan yang terakhir ada televisi satelit atau yang biasa digunakan di setiap rumah-rumah. Biasanya di kampung ada, di kota ada. Pokoknya televisi satelit, bukan televisi yang ada di HP. Oke. Itu untuk soal yang pertama. Dan di poin pertanyaannya tadi ada mengapa perlu dipelajari. Oke. Hal ini wajib dipelajari atau perlu dipelajari karena bahwasanya sekarang kita lebih dominan kepada media sosial, kepada teknologi-teknologi yang semakin berkembang, yang mana kalau seandainya kita tidak menggunakan perkembangan zaman ini, maka kita akan bisa dibilang ketinggalan zaman dan bisa menjadi orang yang tertinggal atau yang tidak maju, seperti itu. Oke, kita lanjut dengan soal yang kedua. Bagaimana teknologi informasi telah berkembang dari masa lalu hingga saat ini, dari era revolusi industri 1.0 sampai dengan era industri 5.0. Bagaimana perkembangan dan inovasinya telah mendorong perubahan sosial di masyarakat, telah mengubah cara kita berinteraksi dengan informasi. Bagaimana tren terkini dalam teknologi informasi dan prediksikan arah perkembangannya di masa depan. Oke, baik, akan kita jawab pertanyaan yang kedua. Bagaimana perkembangan teknologi informasi. Oke.
perkembangan teknologi informasi setelah seperti yang kita ketahui sampai sekarang, bahwasanya perkembangannya sangat begitu pesat. Yang mana kita ketahui di era revolusi industri 1.0 itu masih era yang dimana itu sekitaran abad ke-18, yang mana isinya belum ada teknologi sama sekali. Dan seiring berjalannya waktu abad ke-19, 20 dan sebagainya, sampailah di titik itu masa perkembangan, masa dimana teknologi itu sedikit-sedikit berkembang. Dari seperti kita ketahui, berita itu dimulai dari kertas sampai ke koran dan sebagainya, sampai sekarang berita itu berbentuk dalam sebuah web. Oke. Dan kita lanjut di masa revolusi industri yang bisa dibilang 5.0, itu adalah edisi sekarang atau masa depan, yang mana ini adalah masa kelanjutan dalam artian di sini fokus pada pengembangan teknologi yang lebih manusiawi dan berkelanjutan. Oke, jadi untuk perkembangannya sangat begitu pesat, yang dulunya hanya mengandalkan kertas dan sebagainya, bahkan dari 1.0 tuh belum ada kertas mungkin ya, dan sekarang di 5.0 tuh udah semuanya serba canggih, dan kemungkinan besar kedepannya akan lebih canggih daripada itu. Dan untuk yang poin selanjutnya, kita lanjut di bagaimana tren terkini dalam teknologi informasi dan prediksikan arah perkembangannya di masa depan. Oke, kalau kita lihat dari tren terkini, salah satunya dari penggunaan AI itu adalah masuk di era 5.0 masa depan, yang mana itu kalau menurut saya itu bisa banyak membuat otak kita semakin tidak encer lagi gitu, untuk hal-hal yang seperti itu. Dan untuk perkembangan trennya sekarang ya seperti itu, banyak anak-anak lebih ke gadgetnya, tiktokan dan sebagainya. Itu perkembangan yang banyak negatifnya daripada positifnya. Dan prediksi untuk kedepannya, perkembangannya ini kedepannya ya kita nggak tahu gimana gitu kan. Tapi kalau kita lihat dari sekarang, kemungkinan besar kedepannya itu lebih ke teknologi yang bermain, bukan hanya otak manusia tapi robot dan sebagainya yang akan menjadi pembantu kita dalam berkeseharian. Mungkin itu untuk jawaban yang soal yang kedua. Oke, untuk pertanyaan yang ketiga, ada apa yang Anda ketahui tentang infrastruktur teknologi informasi komunikasi? Apa yang Anda ketahui tentang infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi, internet, ruang cyber, dan budaya cyber? Oke, untuk pertanyaan itu insya Allah akan saya jawab. Yang pertama, apa yang Anda ketahui tentang infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi? Oke, infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi atau yang biasa disingkat dengan TIK itu merupakan fondasi dasar untuk pengembangan dan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi, termasuk perangkat keras dan lunak, jaringan dan sistem informasi. Yang kedua ada internet. Internet adalah seperti yang kita ketahui, ia merupakan jaringan global yang menghubungkan komputer dan perangkat lainnya, yang memungkinkan komunikasi dan pertukaran informasi antara pengguna di seluruh dunia. Internet ini bisa menghubungkan kita dari satu yang lainnya, tidak harus bertatap muka secara langsung, tetapi bisa melalui internet tersebut yang bisa menghubungkan kita dari jarak jauh bisa dekat melalui internet. Oke, untuk ruang cyber. Ruang cyber adalah merupakan lingkungan ruang cyber atau yang biasa disebut dengan cyberspace, merupakan lingkungan virtual yang tercipta oleh internet dan teknologi informasi. Ruang cyber juga memungkinkan penggunanya untuk berinteraksi
berkomunikasi, dan berbagi informasi. Sedangkan budaya cyber adalah merupakan budaya yang berkembang dalam ruang cyber, termasuk norma, nilai, dan perilaku yang terkait dengan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi. Budaya cyber juga dapat mempengaruhi cara orang berinteraksi, berkomunikasi, dan berbagi informasi. Budaya cyber ini bisa termasuk di soal yang kedua juga tadi. Cara kita berinteraksi berubah atau tidaknya itu tergantung dari kita menggunakan budaya cyber ini. Karena budaya cyber dapat mempengaruhi cara orang berinteraksi, berkomunikasi, dan berbagi informasi. Dan kita lanjutkan di pertanyaan yang keempat. Oke, kita lanjut di pertanyaan yang soal keempat, yaitu sistem informasi membantu mengelola data dengan lebih efisien, termasuk penyimpanan, penarikan, pemutakhiran, dan validasi data. Dalam era digital, sistem informasi memainkan peran penting dalam mengelola big data dan mengintegrasikan informasi dari berbagai sumber. Apa yang dapat Anda jelaskan? Oke, kita ketahui bahwasannya big data itu adalah merupakan data yang tersebar luas di mana-mana. Bahwasanya data itu di mana-mana ada big data, maksudnya dalam artian kalau dalam satu ruangan itu, kalau seandainya kita ambil dari bahwasanya data, contoh ruangan ini tidak mempunyai kipas yang luas, tidak mempunyai kipas yang banyak, sehingga dapat disimpulkan bahwasanya ruangan ini sedikit agak panas untuk skala orang yang sekitar 30-an atau 20 orang. Nah, itu termasuk dari data-data yang tersebar luas di mana-mana atau yang biasa disebut dengan big data. Oke. Pertanyaannya tadi, sistem informasi membantu mengelola data dengan lebih efisien. Memang betul. Sistem informasi membantu mengelola data dengan efisien, betul. Termasuk penyimpanan, penarikan, pemutakhiran, dan validasi data. Dalam era digital, sistem informasi memainkan peran penting dan mengelola big data dan mengintegrasikan informasi dari berbagai sumber. Oke. Ya, dari soal yang sini yang saya baca tadi, yang saya bisa ambil kesimpulan bahwasannya mengintegrasikan informasi dari berbagai sumber, bahwasannya informasi memainkan era digital, sistem informasi memainkan peran penting. Itu bahwasannya memang betul bahwasannya sistem informasi itu memainkan peran penting dalam mengelola big data, karena berawal dari data atau big data itu yang bisa menghasilkan informasi. Contoh yang saya sampaikan tadi, bahwasanya ruangan ini mempunyai luas yang cukup sekian besar, itu kan termasuk data. Ruangan ini mempunyai ruangan yang cukup besar, tetapi mempunyai hanya 2 kipas, dan kita simpulkan bahwasanya ruangan ini panas untuk skala sekitar 20-30 orang. Nah, itulah bermulai dari data sehingga bisa menjadi informasi atau sistem informasi. Itu yang dapat saya tangkap dari soal yang nomor 4. Tapi kalau seandainya tidak nyambung, ya mohon maaf. Oke, kita lanjut. Bismillah, kita lanjut di soal yang kelima, dan ini soal yang terakhir. Alhamdulillah, kita baca soalnya dulu. Cybercrime atau kejahatan cyber telah menjadi ancaman serius pada era digital saat ini. Mengapa? Bagaimana serangan cyber seperti hacking, phishing, malware, dan ransomware terjadi?
apa dampak cybercrime terhadap individu, organisasi, dan masyarakat? Apa langkah-langkah keamanan digital cyber security atau yang biasa disebut dengan cyber security yang dapat dilakukan untuk melindungi dari data ancaman cybercrime? Oke, saya akan menjawab pertanyaan yang kelima insya Allah dengan isi pengetahuan yang saya dapatkan setelah mengikuti beberapa pertemuan makul sistem teknologi informasi dan komunikasi, bahwasannya dampak dari cybercrime ini untuk individu dan organisasi dan masyarakat itu sangat berdampak. Kalau untuk individu, kadang gara-gara cybercrime ini atau serangan cyber ini, kalau untuk individu kadang itu lebih ke bocornya data pribadi kita yang sehingga dapat digunakan untuk orang pinjol dan sebagainya. Jadi cybercrime ini bisa mencuri data pribadi kita sehingga data pribadi kita digunakan untuk memeras atau mengambil uang orang lain dengan mengatasnamakan data pribadi kita selaku pelaku yang diambil data pribadinya. Dan untuk dampak untuk organisasi, kalau menurut saya untuk dampak organisasi itu lebih kepada organisasi itu akan terfitnah atau tertuduh dalam hal-hal yang buruk. Contohnya dalam suatu kumpulan, di situ nanti data-datanya atau hal-hal yang sekiranya itu private tetapi bisa di-hacker sama orang-orang luar sana, sehingga keburukan-keburukan yang seharusnya tidak terpublis itu menjadi terpublis dan bisa menurunkan nama organisasinya tersebut. Dan kita lanjut di masyarakat. Kalau masyarakat itu, kalau menurut saya ya, itu lebih kepada buruknya citra masyarakat terhadap data yang telah dicuri. Contoh, dalam suatu kampung ada